Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih karena selama 1 bulan, bulan Kitab Suci Nasional Keuskupan Agung Medan, kami merenungkan tema keluarga sejahtera seturut Kitab Suci. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sungguh-sungguh menggerakkan hati seluruh umat untuk terlibat merenungkan sabda-Mu, baik dalam keluarga maupun secara pribadi. Kami bersyukur kepadamu karena Engkau menggerakkan begitu banyak orang untuk terlibat menanggapi panggilan dalam merenungkan sabda-Mu melalui perlombaan-perlombaan yang dilaksanakan di Keuskupan Agung Medan ini. Saat ini kami akan mengumumkan semua perlombaan ini dan semua yang sudah menyatakan dirinya untuk mempersiapkan dan akhirnya terpilih menjadi juara dalam perlombaan-perlombaan. Dengan rendah hati kami mohon, utuslah Roh-Mu ya Tuhan untuk hadir bersama kami, teristimewa memberkati semua peserta perlombaan, agar mereka sungguh-sungguh memaknai sabda-Mu dalam hidup mereka dan melaksanakannya melalui sikap dan perbuatan mereka. Berkatilah juga mereka yang tidak terpilih menjadi juara. Semoga mereka tidak kecewa, tetapi semakin mencintai sabda-Mu dan menjadikannya sebagai pedoman hidup mereka. Kami mohon semuanya ini dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan bertakhta bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih umat Allah dimanapun Anda berada, salam sejahtera untuk kita semua. Salam dan doa dari Bapak Uskup yang dalam perjalanan tugas untuk tahbisan imam di Duri Keuskupan Padang. Saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang kitab suci, kita tak pernah lepas dengan seorang tokoh besar dalam gereja kita, yaitu Santo Hieronymus. Ia pernah berkata dalam bahasa bebas, saya katakan, tidak kenal kitab suci artinya tidak cinta Allah. Hieronymus, tokoh besar ini, dalam sejarah hidupnya menerjemahkan kitab suci Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Latin, dan lalu kemudian kitab suci Perjanjian Baru dari bahasa Yunani ke bahasa Latin, yang disebut itu Vulgata. Artinya kitab suci menjadi bahasa sehari-hari dan dipergunakan dan bisa dibaca oleh rakyat banyak. Demikian jasa besar Hieronymus membuat kitab suci itu menjadi bacaan populer bagi rakyat, tidak hanya untuk mereka yang studi kitab suci. Saudara-saudari, hari ini adalah hari bulan penutupan kitab suci nasional di Keuskupan Agung Medan. Untuk membantu umat Allah di Keuskupan ini memaknai bulan kitab suci nasional, Komisi Kerasulan Kitab Suci KAM bekerjasama dengan Komisi Kepemudaan, Komisi Keluarga, KKI, Komkat, dan Komsoskam telah membuat kegiatan lomba dalam bentuk daring. Kita telah mengikuti kegiatan ini selama kurang lebih 2 minggu, dan hari ini yang ditunggu itu akan tiba. Pengumuman siapakah pemenang dari setiap kategori. Bagi para pastor paroki dan pastor rekan yang telah juga mendorong umat untuk ikut terlibat, kami mengucapkan banyak terima kasih bahwa dalam kegiatan ini ada 38 paroki yang berpartisipasi aktif. Kiranya ini juga menjadi dorongan bagi paroki-paroki yang hingga hari ini masih belum mengirimkan bagian dari umatnya untuk terlibat aktif. Ada 25 paroki lagi.
Tentu harapan kita ke depan, terutama pada masa pandemi ini, bila ada tawaran-tawaran dari komisi, hendaknya kita juga turut berperan aktif dan mendorong umat kita. Saudara-saudari terkasih, kejuaraan dari kegiatan ini akan segera disampaikan oleh panitia. Sebelumnya, terima kasih kepada Komisi Kerasulan Kitab Suci dan komisi-komisi lain yang menggagasi ini berperan aktif, capek untuk memberi kriteria penilaian. Terima kasih untuk saudara-saudari semua dan saudara-saudari, mari dengan hati tenang, pikiran tenang, meskipun sedikit denyut jantung berdegup-degup kencang, kita tunggu saja pengumuman dari panitia. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua. Horas menjua-jua, jua-jua Yakobo. Salam sehat untuk kita semua. Saudara-saudari umat Kuskupan Agung Medan yang dikasihi Tuhan, wabah COVID-19 belum juga hilang hingga saat ini. Banyak kegiatan yang terganggu karena wabah ini, termasuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Bulan Kitab Suci Nasional, yakni kegiatan pendalaman tema BKSN di lingkungan dan kegiatan lainnya yang biasanya dilakukan baik di tingkat vikariat, paroki maupun stasi. Agar umat semakin mengarahkan perhatian pada kitab suci dan dapat memaknai bulan kitab suci ini, maka kami dari Komisi Kerasulan Kitab Suci Kuskupan Agung Medan bekerja sama dengan Komisi KKI, Komkat, Komkep, Komkel, dan Komsoskam mengadakan beberapa kegiatan perlombaan melalui daring dengan melibatkan seluruh umat, terutama keluarga, untuk mewujudkan tema Bulan Kitab Suci Kuskupan Agung Medan, yaitu membangun keluarga Katolik sejahtera seturut kitab suci. Ada 7 kategori yang diperlombakan, yakni storytelling, deklamasi, cipta lagu, bernyanyi dan klip lagu, khotbah, kesaksian, dan dramatisasi. Dari data yang masuk, ada 38 paroki yang terlibat mengikuti kegiatan ini. Dan dari 38 paroki, ada 18 paroki yang masuk dalam kejuaraan. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih atas keterlibatan kita semua. Dan untuk 25 paroki yang masih belum merespon karena berbagai hal, mungkin karena pengaruh COVID ini, atau juga barangkali karena kesulitan untuk mengakses YouTube. Mudah-mudahan ke depan kita semua, khususnya paroki yang masih belum merespon, dapat melibatkan diri. Hari ini hasil perlombaan akan kita umumkan. Juri sudah memberi penilaian dengan segala usahanya untuk memperhatikan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Untuk penilaian dari juri 80% dan dari penonton 20%. Kecuali untuk lomba cipta lagu, 100% nilai dari juri. Dan untuk menghargai jumlah penonton terbanyak yang mungkin tidak masuk juara dalam perlombaan ini, panitia juga akan tetap memberikan penghargaan. Harap kita semua bersukacita mendengar dan menerima hasil dari perlombaan ini. Jika ditanya panitia,
pasti ingin sekali kita semua juara. Namun dalam perlombaan pasti ada menang dan tidak menang. Namun satu hal yang perlu kita sadari, bahwa kita semua adalah pemenang ketika kita semakin mencintai kitab suci dan menghidupinya dalam kehidupan kita. Harapan kita ke depan, bulan kitab suci nasional semakin kita maknai dengan berbagai cara, dan kita semakin mendekatkan diri pada kitab suci, sehingga kita semakin mengalami hidup sejahtera. Maka sekarang, mari kita dengarkan bersama kejuaraan dari setiap kategori yang akan dibacakan oleh para juri. Demikian, terima kasih, salam sehat untuk kita semua. Mari kita saksikan kejuaraan kategori perlombaan storytelling. Dan memperoleh laba 5 talenta. Lalu hamba yang menerima 2 talenta juga berbuat demikian. Dia menjalankan uang Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Demikianlah jadinya bagi orang." Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Kini datanglah juga hamba yang... Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya. Lalu ia berangkat. Apa makna kisah perumpamaan tentang talenta? Hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta bertanggung jawab. Untuk juara harapan 3 dengan skor nilai 80 dari Paroki Pangkalan Beranda, atas nama keluarga Bapak Tigor Sinurat Boru Sitangga, juara harapan 2 dengan skor nilai 81 dari Paroki Tanjung Selamat, atas nama keluarga Bapak Laminton Sihota, juara harapan 1 dengan skor nilai 83 dari Paroki Jalan Medan, atas nama keluarga Bapak Manurung Boru Damani, juara 3 dengan skor nilai 89 dari Paroki Kembali Jalan Medan, dari keluarga Bapak Simarsoid Boru Huta Galung, juara 2 dengan skor nilai 96 dari Paroki Deri Tua, atas nama keluarga Bapak Umar Sinaga Boru Marbu, dan juara 1 dengan skor nilai 99 dari Paroki Tanjung Selamat,
Cicinaga, Boru Sida Buta. Horas Majua-jua Yobu. Tepuk sekami Serikat Kebausan Anak-anak Misioner. Pengumuman perlombaan deklamasi tingkat sekami Sekuskupan Agung Medan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang? 33 sampai 134. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. dengan segenap hati di hadapan para Allah, aku akan bermasmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus, yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjaga Juara Harapan 3 atas nama Kevin Ikiromani dari Paroki Padang Bulan dengan total nilai 64,8. Juara Harapan 2 atas nama Dwi Agnesia Sipayung dari Paroki Jalan Sibolga dengan total nilai 68. Juara Harapan 1 atas nama Patricia Sinibulan dari Paroki Brastagi dengan total nilai 69,27. Dan juara ketiga atas nama Aurel Trisna Silalahi dari Paroki Jalan Medan dengan total nilai 74,51. Dan juara 2 atas nama Misi Fiona R. Panjaitan dari Paroki Pangkalan Berandan dengan total nilai 75,27. Dan juara 1 atas nama Josephine Paradongan Sihaan dari Paroki Sidikalang dengan total nilai 79,8. Berhubung peserta deklamasi jumlahnya 135, maka kami menambahkan 4 juara tambahan, yakni juara ke-7 atas nama Jericho Gultom dari Paroki Perdagangan dengan total nilai 64. Juara ke-8 atas nama Witlina Malona Sidumorang dari Paroki Tarutung dengan total nilai 63,96. Juara ke-9 atas nama Yohana Ivana Seragi dari Paroki Seribu Dolo
dengan total nilai 63,7, dan juara ke-10 Joevito Sinaga dari Paroki Deli Tua dengan total nilai 63,1. Kami juga mau menyampaikan bahwa semua peserta perlombaan 135 peserta ini akan mendapat hadiah dari Komisi Karya Kepausan Keuskupan Agung Medan berupa Rosario Misioner. Semoga kita senang untuk menerimanya. Terima kasih. Lomba Cipta Lagu kategori umat. Andalkan Tuhan dalam hidupmu, agar janganlah takut akan hidupmu. Tuhanlah yang menjagamu. Andalkanlah Tuhan. Terimalah Tuhanku menjadi abdimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati jiwamu. Kiranya Tuhan memberkati kehidupanmu. Juara Harapan 3 dengan jumlah nilai 80 dari Paroki Jalan Medan. Judul lagu Hidup Kekal atas nama Rina Sihalo. Juara Harapan 2 nilai 82 dari Paroki Beras Tagi dengan judul lagu Menjadi Hamba atas nama GH Pardamaian Sigio. Juara Harapan 1 nilai 83 dari Paroki Hayam Wuruk. Judul lagu Andalkan Tuhan atas nama Novela Simar Matang. Juara ketiga nilai 85 dari Paroki Tanjung Selamat. Judul lagu Harta Surgawi atas nama Edward C. Hombing. Juara kedua dari Paroki Tanjung Selamat dengan nilai 87. Judul lagu Carilah Harta Yang Sejati atas nama Crispinus Simamura. Dan juara 1 dengan nilai 92 Paroki Pangkalan Berandang. Judul lagu Berbahagialah Dalam Tuhan atas nama Sutari Simadina. Sekarang lomba cipta lagu kategori religius. Mengasihi
mengasihimu. Juara harapan 3, nilai 75. Judul lagu Mari Melayani Sesama, atas nama Suster Maria Danul FSE. Juara harapan 2, jumlah nilai 80. Judul lagu Harta Surga, atas nama Frater Enos Surbakti OFMK. Juara harapan 1, jumlah nilai 84. Judul lagu Mengasihimu, atas nama Frater Arnoldus Simalulang OFMK. Juara ketiga, nilai 85. Judul lagu Kemurahan Hatimu, atas nama Suster Auxilia Silurat FSE. Juara kedua, jumlah nilai 87. Judul lagu Mengasihi Jalan Satu-Satunya, atas nama Suster Petriani KSSI. Dan juara pertama, jumlah nilai 89. Judul lagu Hamba Allah, atas nama Suster Immaculata FCCM. Pengumuman kategori lomba bernyanyi dan klip kitab suci OMK Keuskupan Agung Medan. Berbagi rasa, senyum bahagia kan jadi milik kita. Kamu dan aku saling mencinta, kau dan aku bahagia. Hanya padamu saja hatiku sungguh merindukanmu. Tuhan tolong tunjukkan kuasa-Mu pada. Betapa indah sabda-Mu Tuhan, seperti indahnya pelanginan senja yang menjadikan hidupku ini. Juara harapan 3 dengan nilai 83. Judul lagu Tunjukkan Jalan Hidup, dari Paroki Brastagi. Juara harapan 2 dengan nilai 89 dengan judul lagu Kidung Rindu, dari Paroki Saribu Dolok. Juara harapan 1 dengan nilai 90 dengan judul lagu Tunjukkan Jalan Hidup, dari Paroki Tarutung. Juara 3 dengan nilai 94 dengan judul lagu Berbagi Kasih, Berbagi Rasa, dari Paroki Binjai. Juara 2 dengan nilai 95 dengan judul lagu Betapa Indah Sabda-Mu Tuhan, dari Paroki Helvetia. Dan juara 1 dengan skor 99
dengan judul lagu Berbagi Kasih, Berbagi Rasa dari Paroki Brastagi. Sekian dan terima kasih. Pengumuman kejuaraan lomba khotbah pewartaan Sabda Allah untuk kategori orang muda Katolik dan orang tua. Dalam perumpamaan ini hendak menandaskan suatu penghormatan yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap manusia yang dikasihinya. Apa saja harta menjadi segala-galanya dalam hidupnya. Saudara dan saudari yang terkasih, Yesus dalam pengajarannya kepadamu. Tuhan mengapresiasi sikap mereka dengan perkataan, "Baik sekali perbuatanmu, hai hamba-Ku yang baik dan setia. Dan kau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang..." Ia menelusuri hutan. Di hutan ia menemui sekawanan singa. Wah, ternyata masih ada juga saingannya. Lalu ia pergi menemui si penyihir. Perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus mengajarkan umatnya melalui suratnya yang kedua kepada jemaat di Tesalonika bahwa siapa seseorang yang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saya Dominika Sipayung dari Paroki Santo Fransiskus Assisi, Saribu Dolok. Juara Harapan 3 dengan nilai 93 dari Paroki Saribu Dolok atas nama Dominika Sipayung. Juara Harapan 2 dengan nilai 94 dari Paroki Tebing Tinggi atas nama Irfan Arpandi Sitohang SAG. Juara Harapan 1 dengan nilai 95 dari Paroki Padang Bulan Medan atas nama Dewi Sari Sembiring. Juara 3 dengan nilai 96 dari Paroki Tanah Jawa jatuh ke tangan Renhat Raji Manuru. Juara 2 dengan jumlah nilai 98 dari Paroki Jalan Bali Pematang Siantar atas nama Juler Mananu. Dan juara 1 dengan nilai 99 dari Paroki Jalan Bali Pematang Siantar jatuh ke tangan Edison Power. Untuk kategori kaum religius, dan gaya hidup masyarakat yang semakin berubah. Mulai dari persaingan untuk memperoleh masker, sanitizer, dan sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, khotbah yang akan saya bawakan tentang talenta. Khotbah ini didasarkan dari perumpamaan Injil hari ini
yang tertulis dari Injil karangan Matius. Orang itu mengatakan, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus mengatakan, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Dari percakapan ini, hati sebagai hamba dapat juga diartikan sebagai yang rendah hati dan tergantung kepada tuannya dan selalu tunduk akan petunjuk tuannya. Hal ini mungkin tidak bisa dilepaskan dari pengaruh lingkungan atau keluarga di mana mereka hidup. Akibatnya, mereka tidak bisa mengembangkan segala kemampuan. Sesungguhnya, melalui perkataan ini, Rasul Paulus mau mengajak kita semua untuk bekerja. Pertanyaan untuk kita, mengapa kita harus bekerja? Yang pertama, juara harapan 3 dengan nilai 90 jatuh ke tangan suster dari kongregasi KICC atas nama Suster Andreani Panjaitan. Juara harapan 2 dengan nilai 91 jatuh ke tangan suster dari kongregasi KIM atas nama Suster Desideria Sitorus. Dan juara harapan 1 dengan jumlah nilai 92 jatuh ke tangan frater dari Ordo Ogen Konventual atas nama Frater Robertus Sena. Juara 3 dengan jumlah nilai 96 jatuh ke tangan frater dari kongregasi CMF Kelersian atas nama Frater Agustinus Mau. Dan juara kedua dengan jumlah nilai 97 jatuh ke tangan frater dari dari Ordo CMF Kelarisian atas nama Frater Cyrillus Toa. Dan juara 1 dengan nilai 99 jatuh ke tangan suster dari kongregasi SFD atas nama Suster Maleni Nainggola. Sekian dan terima kasih. Pengumuman kategori perlombaan kesaksian iman. Tolonglah aku, selamatkanlah anakku. Itulah doa singkat di dalam hati saya. Kemudian dokter itu mengangkat usus anak saya seperti ini. Mengangkat usus anak saya dengan Pencobaan yang menurut saya boleh dikatakan ini pencobaan yang belum pernah kualami sepanjang hidup saya sebelumnya. Saya hampir putus asa dan sempat memikirkan bahwa mungkin hari ini adalah hari terakhir saya hidup di dunia ini. Perjalanan saya terus untuk melakukan pengobatan penyembuhan di rumah sakit. Sebetulnya saya mengalami suatu titik kejenuhan. Tapi tetap Tuhan mengingatkan saya, jangan pernah jenuh, jangan pernah bosan, kata Tuhan. Karena aku dengan situasi yang sulit saat itu, dia meninggal dunia. Dan apa yang terjadi saat itu? Kami yang baru saja dikatakan menikah tentunya sangat sedih dan merasa kami sepertinya banyak dosa. Contohnya aku hari Minggu. Nah,
Nanti hari Seninnya si Bernardinus yang anak yang pertama, baru hari Selasanya si anak kedua, baru hari Rabunya mamanya, baru hari Kamisnya aku, karena bagian berdua dulu masih belum bisa. Hampir setiap jam saya harus memohon meminta belas kasihan kepada Tuhan. Sebab saya yakin dan percaya sabdanya yang mengatakan, mintalah kepadamu akan diberi, carilah engkau akan mendapat, ketoklah pintu akan dibukakan. Juara Harapan 3 dengan nilai 85 dari Paroki Jalan Medan atas nama keluarga Giawa. Juara Harapan 2 dengan nilai 86 dari Paroki Deli Tua atas nama Agustin Adriana Boru Ginting. Juara Harapan 1 dengan nilai 88,33 dari Paroki Saribu Dolo atas nama Rinawati Sinaga. Juara 3 dengan jumlah nilai 89 dari Paroki Pardagangan atas nama Malem Jenda Tariga. Juara 2 dengan nilai 90 Paroki Tanjung Selamat atas nama Mesni Manani. Dan juara 1 dengan jumlah nilai 93,33 Paroki Katedral atas nama Aloysius Gonzaga Felix Umar. Sekian pengumuman perlombaan kesaksian iman. Terima kasih. Pengumuman kategori lomba dramatisasi yang masuk nominasi adalah tren. Supaya bisa mandiri, karena tidak selamanya kalian itu bisa bersama-sama satu rumah dengan bapak sama mama. Aku kan lagi sarapan, terlambat. Oh iya Pak, Mak, aku masih ingat loh betapa bahagianya saat nama aku disebut sebagai juara. Is, sini nak. Mana demo? Sini nak, sini nak. Ia membawa 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Baik sekali perbuatanmu. Kenapa? Kemari. Oh gitu Pak ya. Memang si korban saya tanya juga di mana tinggalnya. Memang dia belum kasih tahu di mana tinggalnya. Tapi kalau bisa nanti Pak, tolonglah dicari. Dengan pergi ke luar negeri, maka saya akan memberikan modal kepada kalian. Seluruh harta Tuhan percayakan kepada kalian. Juara Harapan
dari paroki perdagangan. Keluarga Robertus Manurung. Juara harapan 1 dengan skor 68 dari paroki Tanjung Selamat. Keluarga Reja Manihuru. Juara 3 skor 70 dari paroki Pangkalan Brandan. Keluarga Lahera. Dan juara 2 dengan skor 74 dari paroki Jalan Medan. Keluarga Ensinaga. Dan juara 1 adalah dengan skor 80 dari paroki Jalan Bali. Keluarga Juler Manado. Selamat kepada semua pemenang. Saudara-saudari umat Allah Keuskupan Agung Medan, kita sampai pada pengumuman juara terfavorit untuk setiap kategori perlombaan dalam rangka Bulan Kitab Suci Nasional Keuskupan Agung Medan. Sebagaimana telah disampaikan kepada kita, yang menjadi kriteria untuk juara terfavorit adalah seberapa banyak jumlah viewers kita yang menonton video kita yang diupload di YouTube Komsos kami sejak tanggal 14 September sampai 27 September 2020. Maka sebenarnya kita sudah tahu siapa pemenangnya untuk juara terfavorit ini kalau kita mengikuti video-videonya. Umat Allah Keuskupan Medan, berikut ini kami umumkan juara terfavorit untuk setiap kategori. Juara terfavorit untuk lomba storytelling kitab suci dengan jumlah viewers 1467, paroki Deli Tua atas nama keluarga Bapak Umar Sinaga dan Ibu Boru Madun. Selanjutnya, juara terfavorit untuk lomba deklamasi dengan jumlah viewers 2000 dari paroki Jalan Sibolga atas nama Dinda Patricia Saragi. Kemudian, juara terfavorit untuk lomba bernyanyi dan klip dengan jumlah viewers 3.790 dari paroki Cinta Damai Helvetia, OMK Cinta Damai Helvetia. Selamat untuk OMK Cinta Damai Helvetia. Juara terfavorit untuk lomba khotbah kategori umat dengan jumlah viewers 2.392 dari paroki Jalan Medan atas nama Johannes Cassianus Nainggolan. Bapak Johannes Cassianus Nainggolan. Selanjutnya, juara terfavorit untuk lomba khotbah kategori religius dengan jumlah viewers 1196 atas nama Suster Angriani Panjaitan KSSY. Kita masuk pada kategori berikut. Juara terfavorit untuk lomba kesaksian dengan jumlah viewers 2115, paroki Jalan Medan atas nama keluarga JK Nenggolan. Dan terakhir, juara terfavorit untuk kategori lomba dramatisasi dengan jumlah viewers
dari Paroki Perdagangan atas nama keluarga Bapak Sitanggang. Selamat untuk setiap pemenang juara terfavorit dan salam sehat. Saudara-saudari umat Allah di seluruh Keuskupan Agung Medan, pada bagian akhir ini saya akan menyampaikan juara umum untuk seluruh perlombaan Bulan Kitab Suci Nasional Keuskupan Agung Medan jatuh atas nama Paroki Tanjung Selamat dengan total nilai 25 poin. Selamat untuk Paroki Tanjung Selamat. Yang kedua, juara pengirim karya terbanyak jatuh ke Paroki Jalan Medan. Seluruh karya mereka kirimkan ke panitia. Selamat untuk kedua paroki yang memperoleh juara umum dan pengirim karya terbanyak. Saudara-saudari terkasih, kita akhiri pengumuman perlombaan Bulan Kitab Suci Nasional Keuskupan Agung Medan ini. Seraya menyampaikan banyak terima kasih kepada kita semua yang berperan di dalamnya. Mari kita tutup dengan mohon doa dan berkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau senantiasa hadir dalam perjalanan hidup kami, dalam perjalanan keuskupan kami. Terutama pada bulan ini kami sungguh merasakan, menghayati, mengalami kehadiran-Mu lewat kitab suci sabdamu sendiri. Kami telah berupaya untuk makin mengenal kitab suci dan makin mencintai Engkau. Upaya-upaya yang dibuat oleh Komisi Kerasulan Kitab Suci dibantu oleh komisi-komisi lain membantu kami semua umat beriman untuk semakin dekat dengan-Mu. Semoga ya Tuhan, segala upaya yang telah kami lakukan Engkau berkati, sehingga bukan hanya soal kemenangan yang kami terima, tetapi sekali lagi kecintaan kami kepadamu lewat mendalami, membaca kitab suci setiap hari. Berkati semua komisi-komisi yang sungguh aktif untuk mempersiapkan, mengelola dan mengumumkan hasil dari perlombaan ini. Beri mereka ya Tuhan semangat lagi, sukacita dan damai. Allah Bapa yang Maha Baik, segala hal yang telah kami rencanakan, kami kerjakan, segala proses yang telah kami tempuh, kami persembahkan kepadamu. Sudilah Engkau memberkatinya. Sudilah Engkau memberkati seluruh umat-Mu yang ada di Keuskupan Agung Medan ini. Semoga Engkau memberkati seluruh komisi-komisi yang ada juga di Keuskupan Agung Medan ini. Tuhan serta-Mu dan serta-Mu juga. Saudara-saudari sekalian, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra